jumlah kuota petugas itu hanya 2.221 orang atau 1% dari kuota jemaah hajinya. Ya, jadi ada separuhnya dibandingkan tahun 2000. Nah teman-teman, tadi merupakan cuplikan Juminar semalam yang dihadiri oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, di mana banyak banget informasi yang bisa kita peroleh dari acara semalam. Mudah-mudahan teman-teman menyimak, tapi jika belum menyimak silahkan cek kolom deskripsi. Insya Allah nanti ada link yang saya sematkan untuk melihat cuplikan atau video selengkapnya tentang Juminar semalam. Tapi teman-teman, di video kali ini saya akan meringkas inti-inti dari webinar semalam yang dihadiri oleh Puskes Haji, karena insya Allah ini kegiatannya lumayan hebat, karena isinya informasinya daging semua teman-teman. Jadi teman-teman yang belum nyimak silakan wajib menyimak baik video ini maupun video aslinya yang full durasi, jadi teman-teman tidak gagal paham. Oke, dan tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share videonya supaya terus bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi tenaga kesehatan yang berminat jadi calon kesehatan haji Indonesia. Oke, kita bahas semuanya. Nah teman-teman, seperti yang saya bilang barusan bahwa kegiatan semalam itu isinya daging semua. Jadi banyak banget informasi yang bisa kita peroleh. Tapi mungkin saya akan meringkas 5 hal penting yang wajib teman-teman ketahui tentang informasi perekrutan tahun 2025 ini, di mana informasi ini dijawab sendiri oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, yaitu Bapak Lilik. Mudah-mudahan informasinya ini bermanfaat. Dan apa saja informasinya? Oke. Yang pertama yaitu jumlah kuota. Seperti yang teman-teman ketahui, pada tahun 2023-2024 biasanya petugas haji itu sekitar 2% dari jumlah jamaah haji. Tapi di tahun 2025 ini informasi sampai saat ini yaitu sekitar 1%, jadi setengahnya. Dan tentu saja ini merupakan PR banget buat kita calon petugas haji, karena insya Allah mungkin baik itu TKH kloter yang isi kloternya cuma satu tenaga kesehatan, dan PPIH juga totalnya sekitar 70-an, dan itu kalau dipikir-pikir bebannya lumayan. Tapi ternyata banyak banget skenario yang sudah dipersiapkan oleh Puskes Haji supaya nantinya kalaupun jumlah kuota itu tidak bertambah, nanti akan ada skenario atau mekanisme yang akan kita lakukan. Jadi teman-teman yang sekarang menunggu hasil TWKH, silakan teman-teman berdoa saja, mudah-mudahan kuotanya tetap 2%, sehingga jumlah TKH juga dalam satu kloternya masih tetap 3 orang, dan petugas PPIH juga masih sekitar 300-an atau 270-an, sehingga banyak peluang juga buat teman-teman untuk lolos tes wawasan kesehatan haji dan mengikuti penugasan di Arab Saudi nanti. Oke? Nah, yang kedua yaitu rankingan nih teman-teman. Di tahun 2025 ini rankingannya beda ya dari tahun 2024, di mana pada tahun 2024 rankingan untuk peserta yaitu di provinsi, sehingga ada kabupaten-kabupaten yang kosong TKH-nya itu diisi oleh kabupaten lain. Tetapi pada tahun 2025 ini rankingannya ini sesuai dengan domisili atau kabupaten masing-masing. Jadi teman-teman, jika teman-teman dari Kabupaten Cirebon, jadi saingannya itu Kabupaten Cirebon untuk TKH ya. Dan untuk PPIH sesuai dengan formasi yang dipilih. Jadi jika teman-teman pilihnya di sektor, maka teman-teman bersaing dengan sesama profesi yang memilih sektor tersebut. Begitu juga di KKHI. Misal kalau teman-teman perawat memilih formasi di KKHI, maka saingannya yaitu teman-teman perawat lain yang memilih di KKHI. Untuk itu silakan teman-teman tetap berdoa, mudah-mudahan teman-teman lolos sesuai rankingannya, supaya teman-teman bisa ikut ke tahapan selanjutnya yaitu medical check up dan tes kebugaran. Oke? Nah, yang ketiga tentang kuota pelatihan. Dan teman-teman informasinya pada semalam ya,
Pak Lilik menginformasikan bahwa yang lolos TWKH ini sebenarnya formasi yang diprioritaskan atau sudah dihitung untuk melakukan penugasan. Jadi teman-teman mungkin bisa dibayangkan ya teman-teman, jika teman-teman lolos TWKH ini berarti teman-teman sekitar 50% mungkin teman-teman sudah aman atau teman-teman sudah mendapatkan kursi. Tapi tetap jangan sombong dulu, karena sekali lagi tiap tahapan merupakan seleksi. Jadi teman-teman, jika teman-teman melakukan kesalahan fatal atau tidak mengikuti kegiatan yang sudah ditetapkan sesuai alur rekrutmen, maka teman-teman akan didiskualifikasi bahkan digantikan oleh peserta di ranking di bawahnya. Jadi teman-teman silakan fokus untuk melakukan rekrutmen ini, ikuti alurnya dan jangan sampai teman-teman tidak hadir atau tidak mengikuti satu tahapan pun. Oke? Nah, yang keempat yaitu teman-teman tentang mekanisme skenario yang akan terjadi jika kuota haji ini tidak bertambah petugasnya. Di mana banyak banget skenario yang semalam dijelaskan oleh Kepala Puskes Haji, di mana skenarionya macam-macam, terutama untuk TKH kloter yang tadinya mungkin biasa melakukan visitasi, nantinya akan diarahkan ke klinik satelit, di mana nantinya mungkin dalam satu hotel atau satu maktab nanti akan dibikin pos satelit, yang dimana nanti tugasnya teman-teman untuk TKH fokus di pos satelit tersebut untuk melakukan pelayanan kesehatannya. Dan di sektor juga mungkin ada mekanisme sektor juga untuk dihapuskan, jadi nanti mungkin IMT yang ada di sektor bisa ditarik ke bawah atau ikut ke KKHI, itu sesuai nanti skenario yang akan diputuskan oleh Puskes Haji. Tapi juga ada skenario yang lumayan juga membuat kita was-was untuk calon tenaga kesehatan haji, di mana nanti ada pihak ketiga yang bisa atau melakukan pelayanan di Arab Saudi nanti. Biasanya pihak ketiga yaitu pihak-pihak yang punya rumah sakit di Arab Saudi nanti, mereka untuk standby di lapangan. Nantinya jika ada jamaah yang sakit, mereka langsung bawa ke rumah sakit yang mereka tuju. Untuk itu tetap teman-teman berdoa ya. Mudah-mudahan kuotanya tetap full sehingga teman-teman tetap bisa punya banyak peluang supaya teman-teman bisa menjadi petugas haji di tahun 2025 ini. Dan ada lagi teman-teman, yang kelima ini mungkin bisa dibilang ini termasuk beban kerja ya. Bisa teman-teman bayangkan, poin kelima ini termasuk beban kerja. Kenapa? Karena jumlah kuota petugasnya terbatas. Misal satu kloter itu cuma 1 orang dan PPH cuma 70 orang. Nanti mekanismenya seperti apa dan beban kerjanya seperti apa? Karena sekali lagi termasuk PR juga ya. Mungkin nanti di Arab Saudi, pas di Arab Saudi mungkin ada bantuan dari teman-teman PPIH atau mungkin dari pihak ketiga. Tapi untuk TK kloter, misal di perjalanan, misal di pesawat, di bus atau sebagaimana, itu skenarionya seperti apa mungkin itu belum terjawab. Tapi teman-teman, kedepannya mungkin Puskes Haji sudah melakukan evaluasi dan melakukan rencana-rencana yang sudah mereka persiapkan, karena di Puskes Haji itu banyak banget para ahli dan yang berpengalaman banget untuk melakukan penugasan atau melakukan kegiatan di prosesi haji yang biasa mereka lakukan. Untuk itu teman-teman, sebagai calon petugas silakan teman-teman cukup berdoa dan melakukan yang terbaik untuk bisa menjadi petugas haji yang optimal ya teman-teman, yang syar'i. Tetap berdoa, tetap berusaha jadi yang terbaik supaya semuanya tahapan untuk rekrutmen bisa dilalui oleh teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin itu saja 5 informasi penting yang teman-teman wajib ketahui tentang perekrutan tahun 2025 ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Tetapi jika teman-teman merasa kurang jelas atau teman-teman merasa penasaran nih, silakan teman-teman cek kolom deskripsi video ini. Di situ ada link tentang YouTube rekaman atau recording kegiatan semalam yang dihadiri oleh Kepala Puskes Haji. Silakan teman-teman cek kolom deskripsi video ini dan silakan tonton dari awal sampai akhir, karena saya dari semalam juga
semalam kegiatan mengikuti kegiatan langsung, dan pagi ini saya udah 2 kali memutar video tersebut karena saya pengen tahu informasinya supaya saya tidak gagal paham atau saya salah menyampaikan informasi yang semalam telah disajikan. Untuk itu sekali lagi silakan teman-teman, untuk calon petugas haji saya sarankan wajib nonton banget cuplikan rekaman semalam karena informasinya benar-benar isinya daging semua teman-teman. Jadi tidak ada informasi yang basa-basi, dan bahkan untuk formasi juga jumlah formasinya mungkin belum diketahui berapa-berapanya, tapi untuk formasi baik itu tiap profesinya pasti ada. Meskipun kuotanya belum ada, tapi formasinya tetap ada dan mungkin ada perubahan-perubahan. Untuk itu silakan teman-teman simak videonya sendiri ya, supaya teman-teman tidak gagal paham atau salah menerima informasi, karena sekali lagi isinya daging semua teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabila taufiq wal hidayah wal ridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.